Saya bernama Ibu Lina. Saya ibadah di Gereja Asem 3. Usia saya 73 tahun. Tante pernah merasakan pertolongan Roh Kudus. Pada waktu itu saya mau merebus air. Air itu akan saya masukkan ke dalam termos. Dan saya merebus air itu memakai alat panci stainless yang ada pegangannya. Nah, saya tahu kalau panci itu, kalau merebus air dengan panci itu panas, pegangannya juga ikut panas. Tapi entah kenapa pada waktu itu saya lupa sama sekali bahwa panci itu kalau dipakai untuk merebus itu semuanya panas termasuk pegangannya. Terus pada waktu airnya sudah mendidih, saya akan memegang pegangan panci itu, tetapi tiba-tiba tangan saya seperti ada yang menempelak gitu. Saya sampai kaget sekali. Terus saya baru sadar, oh iya ya, panci ini kan panas, nggak boleh dipegang. Tetapi saya langsung mengucap syukur dan terima kasih pada Roh Kudus yang telah menolong saya, yang melindungi saya. Saya sangat bersyukur sekali karena Roh Kudus baik kepada saya, menolong saya, melindungi saya, sehingga seandainya saya memegang pegangan panci itu yang sangat panas, maka pasti terjadi gerakan refleks dan pasti saya lepaskan panci itu, terus pasti airnya tumpah pasti mengenai entah tubuh saya, entah kaki saya, entah tangan saya. Itu pasti terjadi bila Roh Kudus tidak menolong saya. Tetapi saya sangat berterima kasih, bersyukur sekali mempunyai Roh Kudus dalam hidup saya, sehingga Dia menolong saya, melindungi saya, sehingga saya tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Saya sangat bersyukur, berterima kasih pada Roh Kudus. Dengan cara saya mengaktifkan Roh Kudus dengan cara membaca firman setiap hari dan juga mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi berkat bagi saya, yang menguatkan iman saya. Tapi saya juga mau taat, belajar untuk melakukannya, bukan hanya mendengar saja, bukan hanya membaca firman saja, tetapi saya ingin belajar melakukan firman-Nya, dan ya ada beberapa firman yang sudah saya lakukan. Terus saya juga saat teduh dengan Tuhan, sehingga kalau saya sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, maka saya mendapatkan hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya sangat bersyukur, berterima kasih, dan setelah itu saya merasa hati saya ada damai sejahtera, ada sukacita dan bahagia karena merasakan hadirat Tuhan. Saya kadang-kala juga bertemu dengan ibu-ibu atau tetangga. Saya mempunyai saran, namanya memberkati mereka supaya hidup mereka pun percaya kepada Tuhan. Saya kadang bercerita mengenai kesaksian saya, mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya alami pada orang siapapun yang bertemu saya, supaya mereka pun mendapatkan berkat, mempunyai iman yang kuat, percaya kepada Tuhan. Dan saya juga menasehati juga pada mereka, bila mereka ada sesuatu masalah apapun yang terjadi mereka, maka saya pun berkata, bersyukurlah saja kepada Tuhan, sabar hati,
orang sabar disayang Tuhan, saya bilang kayak gitu. Dan juga kadang-kala saya mendoakan yang sakit, seperti ibu-ibu yang sakit pun saya juga tergerak untuk mendoakannya supaya Tuhan mau sembuhkan dengan